Baik, terima kasih. Saya akan melanjutkan terkait bagaimanakah hubungan antara budaya organisasi terhadap efektivitas. Namun sebelumnya, perlu kita ketahui budaya organisasi adalah suatu karakteristik yang ada di suatu kelompok dan digunakan sebagai tuntutan mereka dalam berperilaku serta membedakan dengan kelompok-kelompok lain. Artinya, budaya organisasi merupakan suatu norma dan nilai-nilai yang harus dipahami dan dipatuhi oleh kelompok-kelompok orang yang menganutnya. Budaya organisasi biasanya melibatkan seluruh pengalaman, filosofi, pengalaman, ekspektasi, dan seluruh nilai di dalamnya, sehingga budaya organisasi ini akan direfleksikan melalui kegiatan mereka sehari-hari, mulai dari interaksi dengan orang lain, caranya bekerja, dan ekspektasi di masa depan. Sehingga budaya organisasi dapat mempengaruhi cara orang bertingkah laku, cara mengamalkan pekerjaannya, cara bekerja dengan koleganya, dan cara memandang masa depannya dengan wawasan yang luas, yang ditentukan dengan norma, nilai, dan kepercayaan. Sebagai peneliti mengenai perilaku organisasi menunjukkan bahwa peran budaya organisasi mendukung peran efektivitas organisasi dan respon individu. Kecocokan anggota organisasi dengan budaya yang berlaku dapat meningkatkan produktivitas, kepuasan dalam bekerja, performance, komitmen organisasi, dan keinginan untuk tetap tinggal di perusahaan. Seorang tokoh, O'Reilly, Catman, dan Cartwright pada tahun 1990 menunjukkan bahwa kecocokan individu dengan budaya organisasi dapat memprediksi meningkatkan kinerja, kepuasan, dan berputar sehingga tenaga kerja antara berbagai macam jabatan. Selanjutnya, bagaimanakah hubungan antara budaya organisasi dan efektivitas perusahaan? Budaya yang kuat dan positif sangat berpengaruh terhadap perilaku dan efektivitas kinerja perusahaan. Dalam keputusan, sering dinyatakan bahwa suatu budaya organisasi yang kuat atau kukuh sangat berpengaruh terhadap keberhasilan suatu organisasi. Budaya organisasi berkaitan erat dengan komponen organisasi lainnya seperti struktur dan strategi organisasi. Artinya, untuk memperoleh hasil sinergi yang optimal bagi perkembangan organisasi, harus ada keselarasan antara strategi, bagaimana orang mencapai tujuan, kemudian struktur, bagaimana bentuk organisasi dapat mendukung pencapaian tujuan, serta kultur, bagaimana tindakan yang benar untuk mencapai tujuan. Budaya organisasi yang kuat mendukung tujuan-tujuan perusahaan. Sebaliknya, yang lemah atau negatif menghambat atau bertentangan dengan tujuan-tujuan perusahaan. Dalam suatu perusahaan yang budaya organisasinya kuat, nilai-nilai bersama dipahami secara mendalam, dianut dan diperjuangkan oleh sebagian besar para anggota organisasi ataupun karyawan perusahaan. Biasanya budaya organisasi yang kuat ialah budaya yang positif dengan mempunyai ciri-ciri. Yang pertama, nilai-nilai budaya perusahaan disadari, dipahami, dan menjiwai para anggota organisasi. Kemudian yang kedua, nilai-nilai itu menjadi panutan, diikuti, dan ditaati oleh sebagian besar para anggota organisasi. Kemudian yang terakhir, nilai-nilai itu menopang tujuan organisasi dan tujuan para anggotanya. Dalam suatu organisasi yang budayanya kuat, nilai budaya itu tidak akan berubah banyak meskipun terjadi pergantian pemimpin dari yang lama kepada yang baru, karena nilai-nilai dalam budaya itu berakar dan dalam organisasi. Jadi bisa kita simpulkan budaya organisasi yang kuat dan positif mendukung tercapainya keberhasilan perusahaan, dan sebaliknya, jika ada nilai-nilai negatif yang berkembang tentu akan berakibat merusak tujuan perusahaan. Misalnya budaya malas,
budaya mangkir, budaya lamban bekerja, apalagi amit-amit budaya korupsi. Terima kasih. Selanjutnya kami akan serahkan kembali ke moderator.